Jumpa lagi di Nonton Film bareng Brun. Apa kabar sahabat semua penonton setia channel ini dimanapun kalian berada? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Di episode kali ini sebuah film horor misteri spesial untuk menemani aktivitas kalian yang berjudul The Others. Film ini rilis tahun 2001. Akan banyak sekali plot twist yang disajikan dalam film ini, yang membuat film ini sangat layak untuk dinikmati, khususnya bagi kalian pecinta film horor. Langsung aja, mari kita mulai alur cerita film kali ini. Film ini berlatar belakang di Jersey tahun 1945. Di awal kisah, seorang perempuan bernama Grace terbangun dari tidurnya dan menangis ketakutan. Grace menyadari bahwa dirinya bermimpi buruk. Terlihat 3 orang mendatangi rumah Grace. Grace menduga bahwa orang-orang ini adalah pembantu baru Grace. Perempuan ini bernama Bertha. Laki-laki ini bernama Edmund yang akan menjadi tukang kebun. Dan perempuan muda ini bernama Lydia. Diketahui bahwa Lydia tidak bisa bicara atau tunawicara. Grace memberitahu mereka bahwa pekerja sebelumnya meninggalkan rumah ini tanpa sebab. Bahkan gaji mereka juga tidak diambil sama sekali. Lalu Grace mengenalkan mereka bertiga satu persatu bagian rumah ini. Grace juga memberitahu beberapa peraturan wajib yang harus mereka patuhi. Bertha bertanya di mana suami Grace. Grace menjelaskan bahwa suaminya berperang di Perancis 1 tahun yang lalu. Namun hingga sekarang tidak ada kabar tentangnya. Grace menegaskan bahwa tidak boleh ada pintu dibuka sebelum menutup pintu sebelumnya. Di rumah ini ada sekitar 50 pintu lebih. Ada ruangan musik tua, namun Grace meminta mereka agar anak-anak Grace tidak bermain di sini karena kesunyian sangat diutamakan oleh Grace. Di rumah ini juga tidak ada listrik karena Jerman masih memutuskan aliran listrik ke wilayah ini. Grace akan mengenalkan anak-anak Grace ke mereka dan mereka diminta menutup jendela dan horden di ruangan itu. Bertha mendengar Grace berdoa saat membangunkan anak-anaknya. Anaknya bernama Annie dan Nicholas. Grace menjelaskan ke Bertha bahwa anaknya mengidap penyakit alergi unik di mana anaknya tidak bisa terkena cahaya matahari secara langsung. Jika terkena cahaya, maka kulitnya akan melepuh. Sampai saat ini, dokter belum menemukan obat untuk kedua anaknya. Grace meminta Bertha untuk menggarisbawahi hal itu. Saat makan, Annie bertanya ke Bertha apakah Bertha akan meninggalkan mereka. Bertha menjawab bahwa Bertha baru bekerja dan tidak akan meninggalkan mereka. Annie menegaskan bahwa pekerja sebelumnya juga berkata demikian. Namun, mereka tetap pergi dari sini. Nicholas meminta Annie untuk tidak membicarakan hal itu ke Bertha. Namun, Annie tetap memberitahukan ke Bertha bahwa pekerja sebelumnya pergi dari rumah ini karena ibu mereka tiba-tiba menjadi gila. Lalu tak lama, Grace mendatangi mereka. Grace meminta Bertha untuk keluar sebentar. Grace menegaskan ke anak-anaknya untuk menghabiskan makanannya dalam waktu 1 menit. Grace memberitahu Bertha bahwa tukang pos biasanya datang hari Rabu. Namun minggu ini tukang pos tidak datang ke rumah ini. Grace juga menjelaskan bahwa iklan lowongan pekerjaan rumah ini ternyata belum terbit karena tukang pos belum mengambilnya. Grace bertanya bagaimana Bertha bisa berada di sini. Dari mana Bertha mengetahui bahwa rumah ini membutuhkan pekerja. Bertha menjelaskan bahwa sebenarnya Bertha singgah di rumah ini untuk mencari pekerjaan. Bertha datang bukan karena iklan lowongan pekerjaan. Dan Bertha menjelaskan bahwa Bertha pernah bekerja di rumah ini sebelum Grace pindah ke sini. Dan Bertha sangat mengenal rumah ini di setiap sudutnya. Grace tidak marah ke Bertha karena tidak memberitahu Grace dari awal. Dan Grace memperbolehkan Bertha untuk bekerja di sini.
Namun Grace menegaskan ke Bertha untuk memperhatikan perubahan aturan di rumah ini demi kebaikan anak-anak Grace. Grace juga menjelaskan bahwa terkadang anak-anak Grace memiliki ide-ide yang aneh dan Bertha harus waspada terhadap anaknya. Yes, of course. All right. Justice and Pastor, far from being afraid, the Roman governor was filled with rage and ordered their heads to be cut off. Annie dan Nicholas belajar di rumah dan Grace menjadi guru mereka. Grace mengajari anak-anaknya tentang kehidupan, bahwa berbohong akan mengantarkan mereka pada kehancuran secara perlahan. Grace meminta mereka untuk belajar membaca, namun Annie menolaknya. Annie ingin bermain. Lalu Grace meminta mereka belajar secara terpisah. Grace membawa Annie ke ruang musik untuk belajar di sana. Grace juga memberitahu Nicholas bahwa Nicholas harus belajar mandiri. Jika Nicholas merasa takut, maka Nicholas bisa berdoa agar ketakutan itu hilang. Di sebuah ruangan, Grace bertanya ke Bertha apakah Lydia terlahir tuna wicara. Bertha menjawab bahwa dulu Lydia bisa bicara. Namun Bertha tidak melanjutkan penjelasannya dan pergi untuk melanjutkan pekerjaan. Lalu Grace mendengar suara tangisan dan mengira itu adalah Nicholas. Grace mendatangi Nicholas dan bertanya kenapa Nicholas menangis. Nicholas menjelaskan bahwa Nicholas tidak menangis dan sedang membaca. Lalu Grace mendatangi Annie dan terlihat Annie juga sedang belajar membaca. Grace memberitahu bahwa Grace mendengar suara tangisan. Annie memberitahu ibunya bahwa itu suara tangisan anak laki-laki bernama Victor. Grace bertanya, siapa Victor? Annie menjelaskan bahwa Victor adalah anak laki-laki yang barusan datang ke ruangan ini. Victor mengajak Annie bermain, namun Annie tidak mau. Karena Annie sedang belajar, lalu Victor tiba-tiba menangis. Victor juga memberitahu Annie bahwa Annie dan keluarga harus meninggalkan rumah ini karena Victor tinggal di sini. Ayahnya seorang pianis dan sekarang ada di ruangan depan. Grace menegaskan bahwa Grace dari depan bersama Bertha dan tidak menemukan siapapun di depan. Grace juga meminta Annie agar tidak berperilaku aneh. Di rumah ini hanya ada kita dan tidak ada orang lain. Di meja makan, Nicholas bertanya ke Annie apakah Annie benar-benar melihat anak itu. Annie menjelaskan bahwa namanya Victor. Nicholas bertanya apakah Victor itu hantu. Annie menegaskan bahwa Victor anak-anak seperti kita dan bukan hantu, karena Victor tidak menggunakan baju berwarna putih. Saat tidur, Annie membangunkan Nicholas dan memberitahu bahwa tirai kamarnya terbuka. Nicholas bertanya kenapa Annie membuka tirainya. Annie menjelaskan bahwa Annie tidak melakukannya. Victor lah yang melakukan hal itu. Nicholas akan bilang ke ibunya kalau Annie berbohong. Annie menutup tirai kamar dan membukanya kembali. Lalu Annie terdengar berkomunikasi dengan Victor dan Nicholas ketakutan. Nicholas berteriak hingga suaranya terdengar oleh Grace. Lalu Grace mendatangi kamar Nicholas. Please stop putting on that voice. Nicholas memberitahu ibunya bahwa Annie menakut-nakuti Nicholas. Namun Annie menegaskan ke ibunya bahwa Annie tidak melakukan apapun. Lalu Grace menghukum Annie membaca Bible di sebuah ruangan. Dan Grace menunggunya sambil menyulam. Scene maju beberapa waktu. Bertha menemui Grace dan bertanya berapa lama Annie akan mendapat hukuman dari Grace. Karena ini sudah berjalan selama 3 hari. Grace menegaskan jika Annie tidak mengakui kesalahannya, maka Grace akan menambah hukumannya. Grace mendengar suara dari lantai atas dan menduga itu adalah Lydia. Suaranya makin keras dan membuat Grace kaget. Grace memanggil Lydia, namun Grace melihat Lydia sedang di luar bersama Bertha. Grace bingung siapa yang berisik di atas. Grace mendatangi Annie dan terlihat Annie masih membaca di tangga seperti apa yang Grace suruh. Grace bertanya
apakah Annie mendengar sesuatu. Namun Annie tidak mendengar apapun dari tadi. Lalu Grace mendengar suara piano. Grace bertanya ke Annie siapa yang membuat kegaduhan. Annie menegaskan ke ibunya bahwa Annie tidak bisa memberitahu ibunya. Annie pernah mengatakannya, namun Annie malah mendapat hukuman dari Grace. Dan Annie tidak akan mengatakannya kembali. Grace bertanya apakah ada orang lain di atas. Annie memberitahu bahwa orang itu ada di ruangan barang. Lalu Grace mendatangi ruang barang untuk memastikannya. Ruangan ini berisi barang-barang tidak terpakai yang ditutup oleh kain putih. Grace mendapati pintu yang ditutupnya terbuka dengan sendirinya dan mengira bahwa orang itu sudah keluar. Lalu Grace keluar dan bertanya ke Annie, kemana orang itu pergi? Annie menjelaskan bahwa orang itu ada di mana-mana. Mereka bilang bahwa rumah ini milik mereka. Dan mereka bilang bahwa mereka akan menurunkan semua horden di rumah ini. Grace menemui Bertha dan Bertha meminta Grace untuk tenang. Grace menjelaskan bahwa selama 5 tahun Grace menghindari Nazi. Dan Grace tidak bisa tenang jika ada orang lain di rumah ini. Grace sangat yakin ada orang lain karena Grace mengejarnya, namun tidak menemukannya. Mereka membuka menutup pintu dengan bersamaan di beberapa tempat. Lalu Annie menunjukkan ke ibunya bahwa Annie pernah menggambar si ayah, si ibu, dan Victor. Lalu ada seorang wanita tua bersama mereka. Dan Annie juga menandai mereka dengan nomor yang menunjukkan sudah berapa kali Annie melihat mereka. Annie paling sering melihat si nenek tua. Annie juga memberitahu bahwa Victor bilang ke Annie Victor adalah penyihir dan seringkali Victor meminta banyak hal ke Annie. Lalu Grace mengambil senapan dan meminta Edmund Lydia membuka semua tirai di rumah. Dan Grace akan mencari orang itu di semua sudut rumah. Di ruang barang Grace menemukan foto keluarga yang dulu tinggal di sini. Nicholas memberitahu Annie bahwa Victor dan semua yang dilihat Annie adalah hantu yang tinggal di sini sebelumnya. Namun Annie menegaskan bahwa hantu memakai pakaian putih dan Victor tidak memakai pakaian berwarna putih. Bertha bertanya ke Annie kenapa Annie tidak percaya hantu. Annie menegaskan bahwa ibunya yang mengajari mereka. Dan yang harus mereka percayai adalah semua yang tertulis di kitab. Namun Annie dan Nicholas tidak sepenuhnya percaya apa yang dikatakan ibunya. Di sisi lain, Grace membawa gambar milik Annie dan mencocokkan dengan foto-foto yang Grace temukan di ruangan barang. Grace menemukan sebuah album foto yang sangat tua. Grace membuka dan mendapati foto seorang perempuan tua sedang tertidur. Lalu Bertha mendatangi Grace. Bertha menjelaskan bahwa Edmund dan Lydia tidak menemukan siapapun di rumah ini. Lalu Grace menanyakan foto-foto ini ke Bertha. Kenapa di foto-foto ini semuanya tertidur? Bertha menjelaskan bahwa mereka tidak tertidur, tapi meninggal dunia. Dan album foto ini adalah album foto kematian keluarga yang tinggal di sini sebelumnya. Grace merasa bahwa ini adalah album foto yang paling mengerikan yang pernah Grace lihat. Grace meminta Bertha untuk membuang barang-barang ini. Grace tidak mau rumahnya dipenuhi oleh tahayul. Di sebuah tempat Grace sedang menikmati api unggun karena udara malam ini sangat dingin. Lalu Grace memanggil Bertha. Grace meminta Bertha menceritakan pekerjaan Bertha sebelumnya di rumah ini. Dulu Bertha bertanggung jawab mengatur pekerjaan rumah tangga. Dan ada 15 orang yang bekerja di bawah Bertha. Namun pada akhirnya hanya tinggal bertiga, Bertha, Edmund, dan Lydia. Karena majikan mereka pindah ke London dan semakin jarang datang ke rumah ini. Dan pelan-pelan rumah ini kosong. Grace juga menceritakan bahwa semua orang pindah dari pulau ini. Keluarga Grace meninggalkan pulau ini di tahun 1940. Dan itu terakhir kalinya Grace mendengar kabar tentang keluarganya. Grace bertanya ke Bertha, kenapa Bertha pergi dari rumah ini? Bertha menjelaskan bahwa waktu itu ada wabah dan semua wilayah dievakuasi. Grace juga bertanya apa yang terjadi dengan Lydia.
Berta tidak mengetahui penyebabnya. Namun pada suatu hari tiba-tiba Lydia berhenti untuk bicara. Lalu Berta izin untuk beristirahat karena besok Berta harus bangun pagi-pagi. Grace mendatangi kamar anaknya dan meminta maaf ke Annie yang sedang tertidur karena Grace telah keras mendidik mereka. Lalu Nicholas bertanya ke Grace kapan ayah mereka akan kembali. Grace memberitahu Nicholas ayahnya akan pulang saat perang berakhir. Di kamar, Grace menangis karena tidak bisa menahan kesedihan. Grace menyembunyikan informasi dari anak-anaknya tentang suaminya. Grace sangat merindukan suaminya. Lalu Grace mendengar suara di ruang musik. Grace membawa senapan menuju ruangan tersebut. Dan Grace diganggu oleh sesosok makhluk seolah-olah makhluk itu tidak memperbolehkan Grace masuk ruangan musik. Grace ketakutan dan memanggil Berta. Mereka masuk ke ruang musik dan mendapati bahwa penutup piano terbuka. Grace menjelaskan ke Berta bahwa Grace mendatangi ruangan itu dan mengeceknya dengan mata kepala sendiri. Grace sangat yakin bahwa piano tersebut tertutup dan tidak ada orang lain di ruangan ini. Namun saat mereka masuk, pianonya terbuka. Grace mulai menyadari ada sesuatu di rumah ini yang jahat dan itu bukan manusia. Grace bingung bagaimana mengatakannya. Karena di sisi lain Grace tidak percaya tahayul dan tidak percaya hantu. Lalu Berta memberitahu Grace bahwa Berta mempercayai apa yang Grace katakan. Berta menegaskan bahwa Berta mempercayai hal yang gaib. Namun memang susah untuk menjelaskannya. Lalu Grace akan pergi ke desa membawa pendeta datang ke rumah ini. Berta mencoba menghentikan Grace karena cuacanya sangat dingin dan akan berbahaya bagi Grace di luar sana karena kabut yang sangat tebal. Namun Grace tetap pergi. Grace meminta Edmund untuk mencari batu nisan di kebun. Saat Grace membeli rumah ini, Grace diberitahu bahwa ada batu nisan di kebun. Grace ingin tahu apakah ada orang yang dimakamkan di tempat ini. Berta mendekati Edmund dan memberitahu bahwa Grace mulai berpikir bahwa rumah ini berhantu. Edmund bertanya ke Berta kapan kita akan membuka segalanya. Berta menjelaskan untuk menunggu waktu yang tepat. Lalu terlihat batu nisan yang sengaja ditutupi sampah oleh Edmund dan Berta. Di tengah kabut yang tebal, Grace terlihat meninggalkan rumah. Lalu di tengah perjalanan kabut semakin tebal. Grace bertemu dengan seorang pria dan itu adalah suaminya yang bernama Charles. Grace sangat bahagia mendapati hal ini karena banyak berita yang memberitahu Grace bahwa suaminya tidak akan pulang. Dan Grace harus merelakan kematian suaminya. Lalu Grace membawa suaminya pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Charles menemui anak-anaknya. Annie dan Nicholas sangat bahagia mendapati ayahnya pulang. Berta melihat Grace sangat bahagia atas kedatangan suaminya. Grace menyiapkan makan untuk suaminya, namun Charles tidak mau turun. Annie bertanya ke ibunya kenapa ayah tidak ikut makan. Grace memberitahu bahwa ayahnya sedang tidak enak badan. Annie bertanya ke ibunya apakah ibunya sudah menemukan penyusup di rumah ini. Grace menegaskan ke Annie untuk tidak membahas itu lagi, karena tidak ada seorang pun di rumah ini. Can I say something? No! Why not? Because you can't. Right, you go to your room. Go to your room. There's no dessert for you today. No crying now. No crying. Annie menangis karena dimarahi oleh Grace. Lalu Annie pergi dari meja makan. Berta mendekati Annie yang sedang menangis dan menenangkannya. Berta menegaskan ke Annie bahwa Berta melihat orang-orang yang dilihat oleh Annie. Annie meminta Berta untuk bilang ke ibunya agar ibunya percaya. Namun, Berta memberitahu bahwa ada hal-hal yang tidak ingin Grace dengar. Dan Annie tidak perlu mengatakannya lagi ke ibunya. Lambat laun, ibunya akan melihatnya sendiri. Di gudang tempat Edmund tinggal, Berta dan Lydia berkumpul dan membahas Grace. Berta menjelaskan ke mereka bahwa Grace akan menyebabkan masalah untuk mereka. Edmund bertanya ke Berta bagaimana kondisi Charles. Berta menegaskan bahwa Charles tidak akan jadi masalah. Lalu scene maju beberapa waktu. Di sebuah ruangan, Grace memberikan sebuah baju untuk Annie.
dan penutup kepalanya adalah buatan Grace sendiri. Karena sangat senang, Annie tidak mau bajunya dilepas dan ingin menggunakannya sebentar saja. Di sebuah ruangan, Annie memperagakan bahwa dirinya adalah seorang pengantin. Grace menghampiri suaminya yang terlihat lemas, tidak memiliki gairah, dan selalu berada di dalam kamar sejak pertama datang. Grace menegaskan ke Charles untuk keluar bertemu anak-anaknya dan makan sesuatu agar Charles tidak sakit. Grace sangat sedih melihat kondisi suaminya. Lalu Grace memanggil Annie untuk melepaskan bajunya agar tidak kotor. Grace mendekati Annie yang sedang bermain di dalam kamar. Dan Grace melihat tangan Annie seperti tangan seorang nenek-nenek. Hal ini membuat Grace terkejut. Grace mendekati orang tersebut dan melihat seorang nenek-nenek. Grace bertanya, di mana anaknya? Namun Annie menegaskan bahwa anaknya ada di depan ibunya. Lalu Grace marah dan menyerang orang tersebut. Saat Grace membuka penutup kepala, Grace mendapati bahwa itu memang Annie. Dan Annie ketakutan karena diserang oleh ibunya sendiri. Berta mendengar suara dan mendatangi kamar tersebut. Annie memberitahu Berta bahwa ibunya akan membunuhnya. Grace masih tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Berta mendatangi Grace dan memberitahu bahwa Annie tidak bisa tenang. Berta hanya bisa meninggalkan Annie bersama ayahnya. Berta bertanya ke Grace kenapa Grace menyerangnya. Grace menjelaskan bahwa tadi Grace melihat perempuan tua, bukan Annie. Grace juga tidak tahu apa yang terjadi dengan dirinya sendiri. Berta meminta Grace untuk beristirahat dan tidak perlu bertanggung jawab untuk semua isi rumah ini. Berta akan menghandlenya. Namun Grace menolaknya dan malah tersinggung dengan ucapan Berta. Grace tidak mau diatur oleh pekerjanya sendiri. Grace juga bertanya obat apa yang dibawa Berta. Berta menjelaskan bahwa itu obat untuk migrain milik Grace. Grace meminta Berta untuk meninggalkan Grace sendirian. Grace juga membuang obat yang diberikan oleh Berta. Charles memberitahu Grace bahwa Annie sudah cerita semua ke Charles. Charles tidak membahas tentang hantu, namun Charles bertanya tentang kejadian waktu itu. Charles meminta Grace untuk menceritakan apa yang sebenarnya terjadi waktu itu. Grace menjelaskan bahwa Grace juga tidak tahu apa yang merasuki Grace waktu itu. Nicholas bertanya ke kakaknya apa yang terjadi dengan Annie. Annie menjelaskan bahwa ibunya memukulnya. Ibunya menjadi gila seperti kejadian malam itu. Charles menjelaskan bahwa kedatangan Charles ke rumah ini untuk mengucapkan selamat tinggal ke anak dan istrinya. Dan Charles akan pergi lagi. Grace melarangnya karena perang sudah berakhir. Grace menyadari bahwa Charles sudah tidak mencintainya lagi. Dan Charles akan pergi bukan untuk berperang, namun ingin meninggalkan Grace dan anak-anak. Lalu scene maju beberapa waktu. Saat Grace bangun, Grace sudah tidak melihat Charles di kamar dan menyadari bahwa Charles benar-benar pergi meninggalkan mereka. Annie bangun tidur dan melihat sesuatu di kamar. Lalu Annie berteriak. Grace berlari menghampiri Annie karena teriakan Annie sangat keras. Grace mendatangi kamar dan melihat horden di kamar Annie menghilang. Lalu pergi ke ruangan lain, di mana Grace menemukan seisi rumah horden sudah hilang. Grace mencoba menutup horden dengan benda apapun di rumah. Di sisi lain, Annie ingin bersama ayahnya. Grace memberitahu Annie bahwa ayahnya telah pergi meninggalkan kita. Grace menemui Lydia dan bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Grace menduga bahwa Lydia menjadi tidak bicara karena hal terjadi di rumah ini. Lalu Berta mendatangi mereka dan memberitahu bahwa Lydia juga tidak bisa menulis. Grace marah ke Berta, namun Berta juga menjelaskan bahwa Berta tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Edmund juga tidak tahu siapa yang mengambil horden. Grace menegaskan bahwa anak-anaknya peka terhadap sinar matahari. Berta memberitahu bahwa Grace tidak akan pernah tahu anaknya sudah sembuh atau belum jika tidak mencobanya sendiri. Grace menyimpulkan bahwa selama ini Berta menginginkan rumah ini,
Dan Grace mencurigai mereka bertiga lah yang menakut-nakuti Grace dan anak-anak supaya Grace pergi dari rumah ini. Grace meminta kunci rumah yang dibawa Bertha dan mengusir Bertha dari rumah ini. Bertha memberitahu Edmund bahwa Bertha sudah kehilangan kesabaran. Lalu Bertha memberitahu Edmund untuk membiarkan batu nisan di taman itu terbuka, lalu kita pergi dari rumah ini. Grace mulai mencari horden di setiap sudut rumah. Namun Grace sama sekali tidak menemukannya. Di sisi lain Annie ingin pergi dari rumah mencari ayahnya. Annie tidak mau terus-terusan bersama ibunya lagi. Karena waktu sudah malam, Annie bisa keluar rumah dan pergi mencari ayahnya. Annie keluar dari jendela dan Nicholas juga ingin ikut bersama Annie. Grace tidak menemukan horden satupun di rumah. Dan Grace menyadari hanya kamar Bertha yang belum dicek. Lalu Grace mendatangi kamar Bertha. Annie dan Nicholas terlihat pergi menuju kebun. Nicholas melihat batu nisan di samping pohon besar. Annie yang penasaran mendekati batu nisan tersebut. Grace menemukan sebuah foto di kamar Bertha. Dan itu adalah foto kematian Bertha, Edmund, dan Lydia. Mereka sudah meninggal dari tahun 1891. Hal ini membuat Grace sangat terkejut. Di sisi lain, Annie membaca tulisan di batu nisan tersebut dan membuat Annie terkejut. Karena ketiga batu nisan tersebut adalah kuburan Bertha, Edmund, dan Lydia. Why? Get away from them! Annie berteriak ke Nicholas untuk tidak bicara kepada mereka karena mereka sudah meninggal dan mereka bukanlah manusia. Annie dan Nicholas berlari kembali ke rumah. Di sisi lain, Grace mendapati anak-anaknya tidak ada di kamar. Lalu Grace mencarinya. Grace berlari dan menghadang Bertha dengan senapan. Namun, senapan tidak bisa melukai mereka. Bertha memberitahu bahwa wabah saat itu sudah membunuh mereka. Annie memberitahu ibunya bahwa Annie melihat batu nisan milik Bertha dan mereka bertiga bukanlah manusia. Bertha memberitahu ke Grace bahwa Bertha sudah mencoba memberitahu ke Grace tentang rumah ini dan meminta Grace untuk belajar hidup bersama yang hidup dan yang mati. Grace meminta Bertha untuk meninggalkan kehidupan Grace dengan damai karena dunia mereka berbeda. Annie dan Nicholas bersembunyi di dalam lemari pakaian. Bertha menegaskan jika Grace mengusir Bertha, maka yang lain tidak akan pergi dari rumah ini, yaitu penyusup rumah ini. Edmund juga menegaskan bahwa merekalah yang mengambil horden di rumah ini dan selalu mengganggu Annie. Lalu, tiba-tiba seorang nenek-nenek mendatangi Annie dan Nicholas dan membuat mereka ketakutan. Bertha menjelaskan ke Grace bahwa penyusup sudah menemukan anak-anak Grace. Grace harus ke atas berbicara dengan mereka. Grace mendatangi sebuah ruangan di mana terdapat beberapa orang sedang berkumpul di sebuah meja. Seorang nenek bertanya ke anak-anak apa yang dilakukan ibunya di sini. Annie membisikkan sesuatu ke nenek tersebut. Lalu nenek itu mengatakan bahwa ibunya sudah membunuh anak-anaknya dengan bantal. Namun Annie menegaskan bahwa ibunya tidak membunuhnya dan mereka masih hidup. Nenek itu terus mengatakan kenapa roh kalian masih di sini. Nicholas dan Annie juga berteriak bahwa mereka belum mati. Grace bingung mendapati kejadian ini. Grace mendatangi meja tersebut dan mengacak-acak meja. Orang-orang yang duduk di meja tersebut melihat kertas berhamburan dengan sendirinya, namun tidak melihat Grace. Lalu seseorang memberitahu nenek tua itu bahwa penghuni rumah ini melakukan kontak dan merobek-robek kertas di atas meja. Dan ternyata selama ini Grace dan kedua anaknya adalah hantu. Dan orang-orang di meja ini adalah penghuni rumah baru. Perempuan ini mengatakan ke suaminya bahwa dirinya tidak tahan di rumah ini. Wanita itu menjelaskan bahwa hantu perempuan yang ada di rumah ini sangat gila. Dia mencekik kedua anaknya dan menembak dirinya sendiri hingga tewas. Wanita ini mengkhawatirkan anaknya, yaitu Victor, yang selalu dihantui oleh hantu anak perempuan. Grace menemui anaknya dan memberitahu bahwa Grace tidak tahu kenapa Grace memegang bantal waktu itu dan melihat kedua anaknya terbujur kaku.
Grace memberitahu kedua anaknya bahwa Grace telah membunuh mereka berdua. Dan Grace bunuh diri dengan sebuah senapan. Grace berpikir bahwa Grace mendapatkan kesempatan kedua hidup lagi dengan anak-anaknya. Grace masih bingung dengan semua kejadian ini, lalu tiba-tiba Bertha mendatangi Grace. Bertha memberitahu bahwa Lydia juga menanyakan hal yang sama saat pertama kali mengetahui bahwa Lydia sudah meninggal. Dan itu terakhir kalinya Lydia berbicara. Bertha menegaskan bahwa penyusup itu akan pergi karena sudah tidak tahan di rumah ini. Namun akan ada penghuni baru rumah ini. Terkadang Bertha merasakan kehadiran mereka, namun terkadang tidak merasakan apapun. Grace menyadari bahwa kehidupan Grace bukanlah kesempatan kedua, namun Grace dan anak-anaknya adalah hantu. Annie bertanya ke ibunya, ayahnya meninggal di medan perang, apakah Annie bisa bertemu ayahnya lagi? Namun Grace tidak mengetahui akan hal itu. Di suatu pagi Annie bermain dan menyadari bahwa sinar matahari tidak menyakiti Annie lagi. Di akhir cerita, Victor yang akan pergi dari rumah melihat Annie di jendela. Dan rumah ini akhirnya dijual. Dan berikut adalah penjelasan singkat inti dari film ini. Grace pindah di sebuah rumah bersama kedua anaknya. Lalu pada suatu hari datang 3 orang ke rumah Grace melamar pekerjaan menjadi pekerja rumah. Dan ternyata ketiga orang ini pernah bekerja di sini sebelumnya. Banyak hal aneh terjadi dengan Annie, di mana Annie sering melihat hantu anak laki-laki bernama Victor. Annie pernah menggambar seorang laki-laki, perempuan, dan anaknya. Lalu ada seorang nenek-nenek yang tidak bisa melihat. Grace menduga bahwa mereka adalah penyusup. Semakin hari, kejadian di rumah ini semakin membuat Grace tidak nyaman. Dan Grace menuduh ketiga pembantunya yang melakukan hal ini. Hingga pada suatu hari Grace menemukan foto kematian Bertha, Edmund, dan Lydia. Dan menyadari bahwa ketiga pembantunya bukanlah manusia. Annie dan Nicholas juga menemukan batu nisan Bertha, Edmund, dan Lydia di kebun. Bertha mencoba memberitahu Grace apa yang sebenarnya terjadi, namun Grace tidak mau mendengarnya. Hingga malam itu Annie dan Nicholas ditemukan oleh seorang nenek tua. Nenek itu bertanya, apa yang ibunya lakukan di sini? Annie memberitahu bahwa ibunya ada di ruangan ini. Mereka menduga bahwa hantu perempuan yang tinggal di sini membunuh kedua anaknya dan melakukan bunuh diri. Perlu digarisbawahi bahwa ternyata nenek tua yang tidak bisa melihat itu adalah paranormal, yang bisa merasakan kehadiran makhluk halus. Dan beberapa orang yang ada di meja adalah pemilik rumah ini dan merupakan orang tua Victor. Selama ini Victor bukanlah hantu, namun Grace dan anak-anaknya lah yang ternyata selama ini adalah hantu. Grace tidak menyadari bahwa Grace adalah hantu, karena Grace mengira setelah mati Grace diberi kesempatan hidup lagi menjadi ibu yang lebih baik untuk anak-anaknya. Di akhir cerita Bertha menjelaskan ke Grace bahwa Bertha tetaplah pekerja yang akan melayani Grace. Bertha menjelaskan bahwa penyusup di rumah ini akan segera pergi. Namun pasti akan ada orang lain lagi yang datang mengisi rumah ini. Dan kadang-kadang membuat kita tidak betah. Film ini berhasil membuat persepsi kita sebagai penonton terbolak-balik. Seseorang yang selama ini dihantui ternyata dia sendirilah hantunya. Gimana menurut pendapat kalian tentang film ini? Silahkan tulis di kolom komentar.